Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi dan selamat menikmati hari libur tentunya hari ini, amin. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita, serta memberikan satu hari lagi tepat di hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021 ini. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini dan tentunya akan menikmati hari libur hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan tetap melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Doa saya, pembacaan Alkitab ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya, Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, camkanlah pernyataan ini, bahwa tidak ada nyanyian tanpa kemenangan. Amin. Sebab nyanyian pujian selalu menjadi tanda adanya kemenangan. Nyanyian pujian selalu menjadi tanda hati yang percaya kepada janji-janji Allah. Itulah yang dilakukan oleh Deborah. Deborah menyanyikan nyanyian keberanian dan nyanyian kemenangan bagi bangsa Israel atas musuh-musuhnya. Deborah juga menyanyikan nyanyian nubuatan yang menggentarkan musuh-musuhnya. Lihat saja bagaimana Deborah bernyanyi. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Itu tercatat dalam ayat yang ketiga. Lihatlah, Deborah tidak menyanyikan nyanyian pujian yang cengeng, tetapi dia menyanyikan nyanyian pengagungan bagi Tuhan. Nyanyian seperti inilah yang akan membawa surga hadir di tengah-tengah umatnya. Bila kita membaca seluruh pasal yang kelima hari ini, tentu kita akan temukan bagaimana Deborah sangat mempercayai keperkasaan dan kedahsyatan Tuhan. Apa akibatnya? Di dalam ayat ke-31 dikatakan, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah kemenangan terasa terlalu jauh dari hidup kita? Ataukah kelesuan menghimpit kemenangan yang kita rindukan selama ini? Atau mungkin ada kekecewaan yang sedang merasuki hatimu, karena apa yang kau rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kau alami. Sakit yang menerpa tubuh fisikmu. Jangan khawatir, jangan takut, bahkan jangan menyerah. Percayalah, sebentar lagi saudara akan melihat kemenangan itu. Caranya, buka mulut kita, pujilah Tuhan, nyanyikanlah nyanyian kemenangan, bukan kekalahan, sama seperti yang dilakukan Deborah. Sebab sebenarnya kemenangan tidak jauh dari kita, dan dia bahkan sangat dekat dengan kita dan amat dekat dengan kita. Firman Allah yang dituliskan oleh Rasul Paulus berkata, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Karena itu, ucapkanlah firman Tuhan bagi diri saudara sendiri. Di waktu bangun pagi, siang hari dan malam hari. Dengan demikian, nyanyian kita akan mengubah yang kalah menjadi menang, yang susah menjadi terhibur, yang sakit akan menjadi sembuh. Bukankah pemazmur berkata dalam Mazmur 22 ayat keempat, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bila Allah bertahta di atas puji-pujian kita, semua musuh kita akan diserahkan. Ada satu hal penting yang harus saudara ingat, agar pujian kemenangan itu bisa keluar dari mulut kita, meskipun kita dalam suasana, dalam keadaan yang begitu terjepit.
Firman Allah berkata dalam kitab Kolose pasal 3 ayat ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan hati kita juga harus penuh dengan firman Allah. Amin. Biarlah kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa kita memiliki sebuah senjata yang sangat ampuh untuk melewati segala badai di dalam hidup kita. Yaitu apa? Puji-pujian yang akan keluar dari mulut dan bibir kita. Biarlah kiranya perkataan-perkataan iman dan perkataan-perkataan Kristus ada terus di dalam hati dan mulut kita, sehingga kita bisa leluasa memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan kiranya digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Disembuhkanlah engkau dari sakit, dihiburkanlah engkau dari segala beban-beban hidupmu, dan diangkatlah segala persoalanmu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.